the beginning of time to the end of every day. Your promises stand, your truth will never change. In famine or feast, in plenty or need, when I am weak, you are strong. The water may rise, the river run dry, but stirring inside is a song. Can we just say thank you? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. For you are God and you are good. Can we just say thank you? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. For you are God and you are good. In every season I face, your faithfulness remains. For you are my peace, and your heart will never change. In famine or feast, in plenty or need, when I am weak, you are strong. The water may rise, the river run dry, but stirring inside is a song. Can we just say thank you? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. For you are God and you are good. Can we just say thank you? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. For you are God and you are good. In famine or feast, in plenty or need, when I am weak, you are strong. The water may rise, the river run dry, but stirring inside is a song. In famine or feast, in plenty or need, when I am weak, you are strong. The water may rise, the river run dry, but stirring inside is a song. So can we just say thank you? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. Oh, you are God and you are good. Can we just say thank you, yeah? Can we just say thank you, Lord? For you are God and you are good. For you are God and you are good. For you are God and you are good. Yes, you are God and you are good. You are God and you are good. You are God and you are good. Shalom, selamat sore. Ini bukan hari Minggu, tapi tidak ada alasan untuk tidak memuji, bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita berkumpul, kita beri tema Celebration of Life. Karena kita mensyukuri kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, tidak terkecuali untuk mamah yang sudah bersama dengan Tuhan. Dan sore hari ini, saudara mungkin bertanya, loh kok beribadah, menyanyi, karena itu yang Tuhan perintahkan. Ingat Tuhan berikan tema kita tahun ini Evcharisteo, mengucap syukur dalam segala hal. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live
live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan yang menentukan bahwa dalam usia seperti ini Tuhan panggil dia. Dekat maupun jauh, atas simpatinya dan sebagainya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Tapi terutama dari itu, kami semua tetap bersyukur kepada Tuhan. Show me who you are, and fill me with your heart and lead me. Hari ini juga di tempat ini ada ibadah bukan untuk meratapi kepergian seseorang, tetapi untuk mengucap syukur atas kehidupan seseorang yang Tuhan sudah berkenan pakai selama di dunia ini. Kita tahu bahwa perpisahan adalah hal yang paling dihindari oleh manusia. Tapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya perpisahan yang kekal. Lead me in your love, your love, your love, your love, your love, your love, your love. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. Kami mengucapkan terima kasih buat kebaikan. Dari Ibu Samuel yang sudah memberikan teladan bagi kami, baik dalam hal kasih, perhatian bagi kami semua, dan setiap kami memiliki pengalaman pribadi dengan Ibu, karena memang walaupun kami berbeda, tetapi Ibu menganggap kami ini anak-anaknya, menganggap kami ini sebagai keluarga. Jadi Ibu selalu memberikan teladan, dan Ibu seperti yang kemarin Pak Samuel sampaikan, tidak pernah memikirkan diri Ibu sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Ibu Samuel adalah seorang yang telah berhasil memberikan contoh sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki komitmen, konsistensi, integritas, contoh iman, dan bagaimana mengaplikasikan kasih. Di saat kami lemah, Ibu memberi kami kekuatan. Dan di saat kami salah, Ibu tidak segan-segan menegur kami dengan penuh kasih. Hingga saat ini saya merasakan bagaimana apa yang diajarkan melalui keluarga Kristen itu benar-benar
dilakukan sampai hari ini. Kami sebagai anak-anak rohani pun merasakannya. Dan teladan itu akan terus kami lanjutkan. Selamat jalan ibu kami terkasih. Sampai bertemu di Yerusalem baru. Kita akan memberikan penghormatan kepada ibu. Pada hitungan yang ketiga kita tundukkan kepala. 1, 2, 3. Sekali lagi selamat jalan ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo, ini dengan Buce. Hari ini saya mendapat berita mengejutkan bahwa Ibu Eunike Hosea, yaitu istri gembala dari Pak Samuel Hosea di gereja GAB Mojokerto, meninggal dunia. Jadi beliau ini mempunyai peranan penting dalam hidup saya, dalam perjalanan hidup saya, karena beliau yang menjadi pimpinan KOR Kaum Muda Betani. Yang pertama kali yang saya mau ikut adalah pelayanan KOR Kaum Muda. Nah, pada waktu itu dipimpin oleh beliau, Cisinsan. Nah, ini Cisinsan yang pakai baju merah di tengah. Waktu itu beliau belum menikah. Cisinsan ini adalah orangnya sangat sabar. Sampai satu saat beliau mengakhiri masa lajangnya dan dinikahi oleh putra dari gembala di Mojokerto, gereja GAB, Pak Hosea Samuel. Saya ingat pada waktu itu, Samuel Hosea. Jadi kita semua rame-rame ke Mojokerto untuk hadiri pernikahan beliau. Nah, Cisinsan ini saya tahu bahwa beliau mempunyai suara yang bagus. Ya, ini beliau lagi bernyanyi, dan yang lagi duduk ini adalah suaminya. Mungkin lagi bermain piano atau organ ya. Nah, beliau memang suaranya bagus. Saya sangat terkejut mendengar bahwa beliau telah wafat, tapi saya tahu bahwa beliau ada di dalam tangan Tuhan. Ya, begitu sedikit yang saya ingin ceritakan tentang Cisinsan. Pelayanan beliau sangat berefek pada saya. Makanya beliau waktu hanya dinikahi dan menjadi ibu gembala di gereja GAB, saya pikir itu adalah jabatan yang paling tepat bagi beliau. Karena saya melihat kepemimpinan, kesabaran, keteladanan beliau dalam memimpin kita semua itu, saya kira sudah menunjukkan hal itu. Selamat jalan Cisinsan. Terima kasih. Ya, kami semua adalah anak-anak dari Mama, Ibu Samuel. Dan hari ini kami akan menyampaikan ucapan kasih dari kami sebagai anak-anak. Hari ini kita sama-sama merayakan kehidupan dari mamah kami. Dan mungkin kalau kami bilang mamah kami mungkin sedikit egois. Karena ternyata kami tahu dari dulu bahwa kami selalu diberi pengertian untuk dalam tanda kutip berbagi ibu. Ya. Karena mamah selalu punya banyak sekali anak-anak tersebar di seluruh Indonesia. Jadi semuanya adalah anak-anak mama. Dan tapi saya bisa saksikan di sini di depan saudara-saudara bahwa tidak pernah sekalipun kami kekurangan kasih sayang meskipun harus dibagi ibu kami. Ya, saya nggak tahu gimana caranya. Tapi ibu kami luar biasa, dia bisa bagi waktu pelayanannya. Saya ingat dulu seringkali bersama papa dari satu pulau ke pulau yang lain itu cuman transit 1 hari di Mojokerto gitu ya. Jadi bertemu kita cuman ya mungkin nggak ketemu karena kita sudah tidur dan harus pelayanan ke pulau yang lain, bertemu dengan anak-anaknya yang lain. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus bersama-sama kami karena Dia selalu berdoa bagi kami. Jadi kami nggak pernah jadi anak-anak yang kekurangan kasih sayang, tidak jadi troublemaker di sekolah, malah menjadi berkat bukan untuk sombong, tetapi ini hasil dari ibu kami mendidik kami. Dan saya ingat beberapa teman saya suka goda saya kalau main ke rumah, mereka bilang, wah enak ya punya mama seperti kamu gitu. Saya bersyukur karena ibu saya memang luar biasa. Dan ibu saya selalu berpesan bahkan sampai di detik terakhir kehidupannya untuk kami melanjutkan pelayanan. Tetapi lumayan deg-degan juga karena melihat, saudara bisa dilihat di depan, karangan bunga kiriman dari bisa dikatakan tidak hanya Indonesia, dari luar negeri juga. Jadi she set the bar so high, dia taruh standar pelayanan yang paling tinggi untuk kami bisa teladani dan harus lebih baik dari itu. Oleh karena itu kami bertiga sebagai anak bersama dengan papa kami akan berjuang untuk tidak hanya sampai ke standar itu,
tetapi bisa lebih untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mama adalah seperti yang dikatakan tadi, sosok yang memang hatinya bukan hanya untuk anak-anaknya tapi untuk banyak orang. Saya ingat mama kalau menangis bukan karena kekurangan, tapi ketika dia tidak bisa memberi orang lain, dia selalu menangis bukan karena nelongso, tapi karena hati yang Tuhan berikan untuk mama, hati untuk jiwa-jiwa, hati untuk orang supaya tidak kekurangan. Itu yang terus kami lihat sepanjang umur hidup kami. Dan memang mama bukan manusia yang sempurna, mama bukan malaikat, tetapi mama adalah orang yang selalu mendidik kami dalam jalan kebenaran. Dan mama selalu memberikan contoh bukan hanya melalui kata-katanya tetapi perbuatannya. Dan beberapa hari yang lalu setelah mama dipanggil Tuhan, saya mendapat sebuah DM Instagram, namanya terpampang di sana, dan saudara bisa baca di sana. Turut berduka, we don't know each other, artinya kita tidak saling kenal, dan memang betul saya tidak kenal orang ini siapa, saya tidak follow dia, dia tidak follow saya. Teringat Om Samuel dan Tante datang melayani KKR Youth, di situ Om Tante Samuel buat aku akan melayani Tuhan, from there I began to serve God. Selamat jalan pahlawan iman Tante Samuel Hosea, kita akan bertemu kembali bersama Kristus. Salam kenal Brother Immanuel. Artinya dia tidak kenal saya tidak kenal dia, tapi kehidupan mama boleh jadi dampak kemanapun mama pergi. Jadi bukan hanya kami yang dibentuk, tetapi banyak jiwa-jiwa yang dibentuk dan dimenangkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sekali lagi saya berterima kasih untuk saudara yang semua yang datang yang mengasihi mama saya dan mama. Sampai ketemu lagi di surga, kami akan mewakili mama, akan membawa DNA mama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biar banyak orang yang menyaksikan bahwa apa yang mama sudah lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Goodbye mom, we love you. Mama kami bukan hanya milik kami tapi juga milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita merayakan kebaikan Tuhan. Dan ini istri saya dan ini anaknya Joel yang sempat dia berjumpa dan bermain bersama grandmanya. Saya selalu ingat ketika mama sudah berbaring lemah, tidak bisa lagi naik ke atas ke kamarnya di lantai 2, mama terbaring di kasur di lantai 1 di dekat sofa. Setiap kali Joel keluar kamar yang dicari adalah grandmanya, mama panggilannya. Dan dia selalu datang mendekati perut mama, dan namanya anak kecil perut mamanya ditepuk-tepuk dan dia berdoa untuk mamanya. Dan mungkin saudara bertanya, didoakan kok tidak sembuh? Saudara salah besar, mama sudah sembuh. Mama sudah sembuh. Joel, grandma di mana? Ada. Surga. Bilang, mama. Mama, datang. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Terima kasih untuk segala perhatian, segala dukungan, support dan sebagainya. Bahkan kehadiran saudara saat ini merupakan sesuatu yang istimewa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami tidak bisa membalas apapun, kami cuma punya Tuhan yang baik. Dan Dia Allah yang berkuasa. Dan Dia yang akan memberkati saudara sekalian berkelimpahan. Dan mulai saat ini saudara tidak akan menjadi orang yang kalah, tidak akan menjadi orang yang kekurangan. Tapi berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan sekali lagi tahun ini, saya tidak pernah membayangkan apapun juga, tapi Tuhan memberikan suatu visi dalam bentuk tema bersyukur dalam segala keadaan. En panti evharistite. Saya tidak pernah membayangkan kalau terjadi sesuatu seperti ini. Tetapi satu hal yang kami tetap pegang, yaitu firman-Nya, mengucap syukur dalam segala keadaan.
In everything, give the King of Kings thanks. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan tadi disampaikan banyak hal mengenai Ibu Samuel, tapi juga sebetulnya dia adalah seorang yang ya tidak sempurna. Saya mengalami juga, kadang-kadang saya juga ditentang, tapi saya tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Salah satu adalah seperti kemarin saya sampaikan, dia kadang tidak memikirkan dirinya, saya yang memikirkan dirinya malahan. Dan itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan selama 34 tahun bersama dengan seorang yang Tuhan pilihkan sebagai pendamping. Kalau tidak ada Ibu Samuel, saya tidak bisa seperti ini. Itu karena dia sangat berjasa besar. Nama Yesus dipermuliakan. Dan satu hal yang saya tahu saat ini, transfer itu sudah mulai terjadi. Terutama juga pada anak-anak. Saya tidak ceritakan bagaimana Ibu Samuel, tapi saya tunjukkan refleksinya terjadi. Seringkali kalau ada kue, makanan, dan saya bawa, tidak lama kemudian amblas sudah. Bukan dimakan, tapi sama anak-anak dibawa, dibagikan teman-temannya. Saya mikir, loh, belum dimakan sudah dibagikan. Ini model mamahnya ini seperti ini. Dan dia tidak pernah memikirkan itu. Satu kali saya ingat, pokoknya kalau Ibu Samuel sudah buka dompet, ini gawat ini pasti. Ini gawat ini. Dia tidak pernah memikirkan, tapi saya tidak pernah khawatir. Setiap ada orang tanya, mana rekeningnya? Saya tunjukkan rekeningnya Ibu Samuel. Kalau ada mungkin kendaraan atau apapun, saya namakan Ibu Samuel, bukan nama saya. Oleh karena itu saya diingatkan sekarang, agak kesulitan ini, harus mulai ngurus ini. Karena namanya sudah tidak tercatat di sini, tapi tercatat di sorga sudah pindah di sorga. Haleluya. Suatu kali, dan ini juga suatu pelajaran. Saya ingat itu di Turki, ada seorang penjajah postcard. Saya beritahu Ibu Samuel, karena saya tidak pernah bawa uang, yang bawa dia. Nah kemudian saya beritahu, ini postcardnya bagus, mungkin beli beberapa buat souvenir, bisa nanti diberikan kepada sebagai oleh-oleh dan seterusnya. Nah, orangnya didekati, mau ngambil postcard, lu cara buka dompetnya itu istimewa. Dompetnya dibuka begini, walaupun ya lembaran $100 cuma berapa biji, enggak banyak. Langsung tangan orang itu nyaut uang US dollar itu. Saya pegang tangannya, cuma berapa sen aja kok ini yang $100 diambil. Saya mikirlah kalau diambil nanti kita pulangnya gimana nanti. Ya. Saya pegang, terus saya katakan, no. Terus dia pura-pura, it's your money or mine, it's ours. Dan uang itu dikembalikan kemudian. Lalu dompetnya dibuka begitu ya disaut. Langsung saya pegang dompetnya, saya ambilkan dolar pecahan yang terkecil untuk saya bayar. Saya bilang hati-hati. Tapi saya juga tidak khawatir. Tetap saya serahkan kepada dia. Pokoknya itu tadi saya katakan, kalau dia sudah buka dompet itu gawat itu. Pasti mengalir kemana-mana ya. Tapi luar biasa, itulah
kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saat terakhir, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, saya ingat kayaknya masih ada sesuatu yang menahan. Tiba-tiba saya tergerak untuk membisikkan di telinganya, sudah ya, Roh Kudus akan menuntun untuk berjalan bertemu Yesus, dan kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan. Tidak ada kuasa lain yang akan bisa menyentuhmu. Tuhan Yesus menyertai, dan tugas-tugasmu akan dilanjutkan oleh anak-anak. Dan seketika itu saya lihat dengan tenang Ibu Samuel berangkat bertemu Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Saya bersyukur untuk segala sesuatunya ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, cuma bersyukur sajalah kepada Tuhan atas segala sesuatunya. Ku naikkan syukurku, Oh, haleluya Yesus. Kau Allahku yang baik, kasih setiamu kekal, tak berkesudahan, tempat perlindunganku, sumber kekuatanku, dalam kesesakanku, nyata pertolonganmu, Allah yang ajaib berkuasa. Mari kita katakan bersama-sama, Ku bersyukur amin Yesus. buat kasih-Mu, Oh, haleluya. kebaikan-Mu di dalam hidupku. Hatiku kan percaya kepadamu, jiwaku bersuka karenamu. Bersyukur Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu buat kebaikan di dalam hidupku. Hatiku hati kami Tuhan, percaya tetap percaya kepadamu. jiwaku bersuka karenamu, jiwaku bersuka karenamu, Haleluya Yesus. jiwaku bersuka worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. To be absent from the body is to be present with the Lord. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih lagi suka kami beralih dari tubuh ini
untuk menetap pada Tuhan. Kematian selalu mengundang banyak pertanyaan. Apa, bagaimana, kemana, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan ini menjawab bahwa to be absent from the body is to be present with the Lord. Untuk itu saya akan jelaskan apa sebetulnya yang Alkitab ini ungkapkan. Di dalam bahasa aslinya, ada dua kata yang digunakan di sini adalah ekdimeo, dan yang kedua adalah endimeo. Mungkin pagi hari ini aneh, ini bukan ruang kuliah, tetapi ini firman Allah. Dan sebagaimana saya katakan, saya bisa seperti ini karena ada seorang penolong yang Tuhan berikan. Dan Ibu Samuel selalu mendorong kalau menjelaskan, kalau perlu nulis supaya jelas. Oleh karena itu saya menghafalkan demikian rupa supaya bisa menjelaskan. Kata ekdimeo itu diterjemahkan absent atau leave. Sedangkan endimeo itu adalah to be at home. Nah, dari sini sudah jelas bahwa ekdimeo dikatakan tadi itu meninggalkan tubuh, leave, out of home, absent from the body, is to be present with the Lord, at home with the Lord. Dan yang luar biasa, kata ini cuma dipakai 3 kali saja. Dalam ayat 6, coba kita lihat sebentar, ayat 6, ayat 8, dan juga ayat yang ke-9. Ayat 6 dalam pasal 5 ini mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, itu berarti endimeo, mendiami. Masih jauh dari Tuhan, ekdimeo, live. Ayat 9 sekarang. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini, endimeo, to be at home, maupun kami di luarnya, ekdimeo, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, jadi sudah lihat cuma 3 kali ini di dalam seluruh perjanjian baru. Kata endimeo dan ekdimeo ini dipakai. Nah, lalu pertanyaannya adalah absent. Ini jelas to be at home. Absent from the body. Kemana setelah orang ini meninggal? Untuk itu saya akan ajak saudara melihat jawaban yang diberikan Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang kaya ini mati dan masuk ke alam maut. Bahasa Yunani-nya adalah Hades. Hades, Ibraninya adalah Sheol, alam maut. Oke, lanjut pasal 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, Paradisos di dalam bahasa Yunani-nya. Ketika Yesus disalib, maka penjahat di sebelahnya mengundang Yesus untuk menyelamatkan dirinya. Dan Yesus katakan, hari ini kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Apa yang terjadi dalam Firdaus? Kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat yang 8 dan 9. Dikatakan itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi yang membawa tawanan-tawanan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Katebi ista katotera meridisgis, ya. Ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu Sheol atau Hades tadi. Jadi ternyata
setiap orang dari sejak zaman Adam dan Hawa yang meninggal semuanya akan masuk ke dalam alam maut itu yang disebut Hades. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Hades, Hades atau Sheol itu dipisah menjadi dua. Yang satu dikenal sebagai Paradisos tadi, Firdaus, yang satunya itu Hades, tempat untuk orang-orang yang jahat yang meninggal. Paradisos adalah tempat untuk orang-orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Yesus pun turun ke sana. Tapi untuk apa? Coba kita lihat kembali tadi dalam Efesus 4. Membebaskan tawanan-tawanan. Turun ke bumi bagian bawah, membebaskan dan membawa ke tempat tinggi. Apakah orang-orang yang mati itu tertawan? Ya, coba kita lihat lanjut dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan berbagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, Thanatos. Jadi semua orang yang meninggal, mati dari zaman Adam sampai ketika Yesus disalib, semuanya ada dalam penawanan iblis. Karena yang menguasai itu adalah iblis. Baik itu Paradisos tadi ataupun Hades, semuanya. Yesus mati pun juga turun ke sana. Tapi bedanya dia turun untuk membebaskan tawanan-tawanan itu. Itulah sebabnya Wahyu pasal 1 ayat 18 mengatakan demikian. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita lihat slide gabungannya, coba saudara lihat. Ternyata Yesus memegang kunci maut, Thanatos tadi, Ibrani 2 ayat 14. Dan juga kerajaan maut, Hades, Yesus yang memegang. Jadi, orang yang meninggal sejak Yesus disalib sampai nanti dia akan datang saat ini, tidak lagi di dalam penawanan iblis, tapi sudah dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Lalu, setelah kita meninggal, seperti Ibu Samuel ini, kita tidak bingung kemana. Karena sudah jelas tadi, 2 Korintus 5 ayat 8. Coba kita lihat lagi. 2 Korintus 5 ayat 8 tadi. Beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Ektimio, live the body. Ini hanya tubuh yang fana, body. Tapi endimeo, to be at home with the Lord, at home with Jesus Kristus, di dalam kerajaannya sana. Itulah janji firman Allah. Tapi ada satu hal lebih penting lagi yang kita tidak boleh lewatkan, ayat yang ke-9. 2 Korintus 5 ayat 9 tadi. Supaya kami berkenan kepadanya. Kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti kita hidup wajib harus berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dikatakan oleh Paulus pasal 1 ayat ke-22. Idetosin en sarki tutomi karpos ergu. Kalau aku harus hidup dalam daging ini, dalam tubuh ini, berarti bekerja memberi buah. Dan saat ini Ibu Samuel sudah menyelesaikan semuanya. Dan tinggal kita yang terus akan melanjutkan. Dan saya selama 34 tahun pernikahan kami, yang kemarin tanggal 12 Februari tepat 34 tahun. Saya belajar banyak juga
dari penolong ini. Oleh karena itu saya akan terus recall terus, ingat terus apa yang pernah dipesankan, apa yang pernah ditunjukkan, apa yang pernah dicontohkan, yang baik akan saya lanjutkan bersama dengan keluarga. Demikian juga kita, mari kita selalu hidup berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti saatnya kita akan pulang kembali. Oleh karena itu bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukan duka cita lagi. Karena at home, pulang ke rumah Bapa di sorga, meninggalkan living, ekdimeo, absent from this body, tubuh yang fana ini. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, biarlah renungan firman Tuhan ini akan menguatkan kita semuanya, dan kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena kita punya juru selamat yang hidup, namanya Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Satu-satunya adalah nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Pencipta, Penguasa atas segala-galanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami adalah sebagian daripada dosen-dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Parakletos Surabaya. Tentu kami sangat merasa kehilangan dengan dipanggil pulangnya Ibu Samuel, apalagi bagi saya, Ibu ini sudah kayak kakak saya sendiri. Tentu kami sangat merasa kehilangan, bukan hanya kehilangan teman seperjuangan, teman sejawat kita semua, dan beliau adalah Direktur Pasca Sarjana untuk S3 STT Parakletos Surabaya, yang sangat kita banggakan, sangat kita kagumi, sehingga kalau pada saat ini sudah pulang ke rumah Bapak, selamat jalan Bu Samuel. Kita semua pasti merindukan Ibu. Keteladanan itulah yang kami dapatkan. Kasih dan kemurahan yang luar biasa pada setiap pribadi, siapa itu, baik para hamba Tuhan, para dosen, para mahasiswa, juga jemaat Tuhan. Beliau patut diteladani. Selamat jalan Bu Samuel. Tuhan mengasihi dan sangat mengasihi Ibu terkasih. Amin. Kami seluruh pengurus DPHP, Korda, ucapkan selamat jalan Ibu Samuel, sudah pulang ke rumah Bapak, senang di rumah Bapak. Pada suatu hari kelak kita juga akan berjumpa di rumah Bapak yang indah di surga. Dan buat hambanya Bapak Samuel Hosea yang kami kasihi sebagai Ketua Umum Sinode, saya mau sampaikan, kami semua pengurus DPHP, Korda, dan seluruh gembala sidang, seluruh hamba Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia, mendukung Bapak untuk terus melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan Injil, memuridkan sampai Maranatha. Sebelum peti ini akan ditutup, saya mengundang anak-anak untuk berfoto bersama-sama untuk terakhir kalinya. And I will not be shaken. I will
Tuhan Yesus, kekasih kami sudah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan ini hanyalah tubuh yang fana. Dari debu akan kembali kepada tanah. Tetapi rohnya tinggal bersama dengan Yesus dalam kerajaannya untuk kekal selama-lamanya. Dan kami menantikan ketika sangkakala dibunyikan itu, maka kami semua akan berjumpa nanti di dalam kerajaan sorga. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit. Sukacita kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun kami semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apapun hasil daripada dunia yang mungkin sampai memuncak setinggi langit, tidak ada gunanya. Tetapi kalau saudara memperjuangkan hidup untuk mencapai kehidupan rohani, saudara seperti firman Tuhan tadi, kita pulang ke rumah Bapa penuh dengan kemuliaan. Tutup peti kita laksanakan. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh,
there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn grace into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who There's something deep inside of your eyes. All the trauma, all the pain. You've been walking through the midnight and you lost your way. Hey. You've been looking for a true friend, someone who understands when you need someone to listen. Here I am, oh here I am. I can see the light in you. I can see the light in you, yeah. Even if it's dark to you, oh, I can see the light in you, the light in you. It's okay to feel your feelings. You don't have to hurry through. And
it's okay to cry your healing. 'Cause when you cry, I cry too. I can see the light in you, yeah. I can see the light in you, oh. Even if it's dark to you, see the light in you, the light. You can dream again tonight. Spread your wings like butterfly. You were made to shine. I'll bring you out of the hiding into more love than you've ever known. And just when you feel like it's over, I'll remind you that you have a future and a home. 'Cause I can see the light in you. I've always seen the light in you. And even when it's dark to you, oh, I can see the light. I can see the light in you. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder.
setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Sebab itu dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dikatakan di sana bagian yang terakhir, ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah mendapatkan tempat itu, termasuk kekasih kita yang sudah dipanggil sejak kemarin surga dikasih Tuhan. Rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Karakter Tuhan Yesus saya melihat ada di dalam Ibu Samuel. Ya, serahkan dikasih Tuhan. Dia menyediakan segala kebutuhan kami sebagai pengerja full-timer. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Grander has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Saudara sekalian, saat ini kita akan menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Amin. Juru selamat yang hidup, Allah yang kekal. Dan tidak ada kuasa lain manapun yang bisa menyentuh. Ketika kita percaya Yesus, rumah itu sudah disediakan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus, tubuh yang dari debu akan kembali kepada tanah, tapi rohnya akan kembali kepada Tuhan. Dan pada saat sangkakala dibunyikan, kami semua akan berjumpa kembali dalam sukacita yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kekasih kami, bersukacita bersama Engkau di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Oh, far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me, oh, will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. Let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go my soul and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name.
it all, it is well. Oh, through it all, my eyes are on you. It is well. It is well. It is well with me. Through it all, it is well. Oh, through it all, my eyes are on you. It is well. It is well. It is well.